बोलो ना क्या बोलना है। Hello guys, welcome back to my channel, Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Agadu. Film yang dirilis September 2014 ini disutradarai oleh Srinu Vaidla dan dibintangi oleh Mahesh Babu dan Tamanah. Agadu berkisah tentang perjuangan seorang opsir polisi dalam menumpas para gangster di kota Bokapatnam. Usahanya ini membutuhkan kecerdasan di atas rata-rata. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang anak laki-laki yang bernama Shankar dikejar oleh beberapa perampok. Mereka mengira jika Shankar membawa sejumlah uang, jadi para perampok tadi berlari mengejarnya. Shankar kecil berlari masuk ke dalam kantor polisi dan tanpa disadari, para penjahat tadi juga masuk ke sana. Mereka adalah penjahat yang masuk ke dalam daftar pencarian orang, alias DPO. Alhasil, polisi menangkap semua penjahat tadi berkat kecerdikan Shankar. Shankar adalah anak yatim piatu. Inspektur polisi yang bernama Ram Prasad kemudian terkesan dengan kecerdasan dan kebaikan hatinya. Ia kemudian mengangkat Shankar menjadi anaknya. Shankar memiliki kakak yang bernama Bharat. Polisi Ram Prasad sangat menyayangi Shankar seperti ia menyayangi anaknya sendiri. Suatu hari, Bharat berkelahi dengan anak laki-laki gara-gara bermain layangan. Bharat secara tidak sengaja mendorong anak laki-laki itu hingga ia jatuh dari jurang dan tewas seketika. Shankar justru menutupi kesalahan kakaknya dengan mengakui bahwa dirinya lah yang mendorong anak itu. Shankar meminta abangnya Bharat merahasiakan kebenaran ini dari sang ayah. Ia tidak mau Bharat menderita di dalam penjara. Tuan Ram Prasad sangat malu dan kecewa dengan sikap Shankar karena ia mengira jika Shankar adalah pembunuh. Sejak saat itu, ia berjanji tidak ingin lagi bertemu dengan Shankar. Shankar akhirnya dimasukkan ke lembaga pembinaan khusus anak. Di sana, Shankar dididik dan dibina untuk menjadi anak yang baik. Ia kemudian menunjukkan prestasi gemilang dan pada akhirnya Shankar berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang polisi. Polisi Shankar sangat ditakuti para penjahat. Ia adalah polisi yang baik, jujur, cerdas, dan tidak kenal kompromi dengan kejahatan. Durga adalah gangster yang gak ada akhlak. Ia bahkan menampar polisi yang bernama Raghav dengan sepatu di depan umum. Durga memiliki seorang kakak yang bernama Damodar dan dia adalah bos gangster di kota Bokapatnam. Damodar kemudian membunuh seorang pria karena pria ini menghalangi proyek miliknya. Pembunuhan itu terjadi di depan umum tetapi tidak ada yang berani melawan bos gangster ini. Bahkan polisi yang ditugaskan di tempat itu malah memilih mengundurkan diri karena ia takut akan Damodar. Karena itulah kepala polisi menunjuk Shankar agar ditugaskan di Bokapatnam.
Polisi Murti adalah polisi yang korup. Ia suka meminta uang dari pedagang dengan dalil uang keamanan. Murti bahkan berjudi di dalam kantor polisi. Shankar dipindah tugaskan ke kantor polisi tersebut. Murti tidak pernah berani lagi untuk melakukan pungli. Menurut polisi Murti dan teman-temannya, di wilayah itu ada seorang gangster terkenal bernama Damodar. Polisi tidak ada yang berani kepadanya, karena jika melawan Damodar, itu artinya mereka melawan malaikat kematian. Shankar kemudian menegaskan bahwa polisi bertugas membasmi kejahatan, bukan tunduk kepada kejahatan itu. बंद कर दो वरना हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। बहुत अच्छे, रुकेगा एको अभी जाके। Ada seorang pria bernama Shinu. Ia adalah anak buah Damodar. Shinu memasok minuman keras di kota itu. Sikap Shinu tidak diterima oleh para pendeta setempat. Shankar mendatangi Shinu. Ia bersandiwara seakan-akan ia dulunya pernah mempunyai teman yang wajahnya mirip dengan Shinu, tetapi temannya itu meninggal dunia. Shankar berpura-pura baik dan mengajak Shinu makan. Shinu kemudian bercerita tentang betapa culas dirinya. Ia membuka toko tanpa membuat surat izin. Shankar kemudian menutup semua toko milik Shinu. Shinu tidak terima. Ia merasa dibohongi oleh Shankar. Shinu kemudian memanggil anak buahnya untuk memukuli Shankar. Tetapi satu persatu dari mereka dihajar oleh polisi tangguh yang bernama Shankar. Suatu hari, Shankar bertemu dengan gadis cantik yang bernama Saroja. Saroja adalah gadis yang tidak menyukai pria dengan profesi sebagai seorang polisi. Mendengar kata polisi saja membuat Saroja ingin muntah. Shankar tergila-gila kepada Saroja. Ia menyusun siasat agar Saroja bisa jatuh cinta kepada dirinya. Shankar mendatangi bos perusahaan penyedia database berbagai informasi. Pria ini bernama Donaya. Dari informasi yang didapat, Donaya mengatakan bahwa Saroja adalah putri tunggal pemilik perusahaan Saroja Sweet dan perusahaan ini bergerak di bidang penjualan manisan. Untuk memajukan perusahaannya, mereka menggunakan jasa periklanan dan iklan yang digunakan sangat tidak sportif. Perusahaan itu melebih-lebihkan keunggulan produk mereka dengan membohongi pelanggan. Saroja memiliki mimpi agar manisannya bisa dijual di pangsa pasar luar negeri. Untuk itulah ia rela menikahi pria yang sudah beristri karena pria ini bisa mewujudkan mimpinya. Saat acara pernikahan Saroja digelar, Shankar mendatangi kediamannya. Shankar menangkap gadis itu dengan tuduhan bahwa perusahaan Saroja membohongi publik. Saat Saroja ditangkap, calon suaminya menayangkan insiden itu secara live di Facebook. Dan tindakannya ini menjatuhkan nama baik Saroja. Saroja kemudian menampar calon suaminya dan ia membatalkan pernikahan itu. Ia bahkan menampar orang-orang yang berniat meredakan amarahnya. Shankar meminta Saroja menemuinya di suatu tempat. Ia mengancam akan menindaklanjuti kasus iklan perusahaan milik Saroja. Tetapi gadis itu memelas minta pengampunan darinya. Shankar kemudian mengerjai Saroja dengan memintanya untuk meniup selumbar di matanya. फिल्म रिलीज होती है, सबको लाइन में लग के टिकट लेना पड़ता है, पर जब हम जाते हैं देख मैं पुलिस का क्या हाल करता हूँ, डिपार्टमेंट को चीर कर रख दूंगा. Firangi adalah anak buah Damodar. Ia mendatangi kantor polisi dan tidak terima jika toko milik temannya yang bernama Shinu ditutup. Saat Shankar bertemu Firangi, ia kembali memulai sandiwaranya. Shankar berpura-pura bahwa dulunya ia pernah memiliki teman yang wajahnya mirip dengan Firangi. Shankar kemudian mengajak Firangi untuk makan. Mereka mulai saling curhat dan pada akhirnya Firangi mengatakan bahwa ia menjalankan bisnis judi online. Shankar berpura-pura tidak percaya. Untuk membuktikan ucapannya itu, Firangi meminta semua anak buahnya datang ke rumah makan. Dan alhasil, Shankar berhasil menutup judi online milik Firangi dan memukuli mereka semua. Tak hanya Shinu dan Firangi, gangster lain yang bernama Sampangi juga mengalami nasib yang sama.
Shankar kembali berpura-pura bahwa ia pernah kehilangan teman dalam sebuah kecelakaan dan wajahnya mirip sekali dengan Sampangi. Shankar kemudian mengajak Sampangi makan malam. Sampangi kemudian membongkar bahwa bisnisnya adalah memalsukan berbagai barang mulai dari makanan, sembako, elektronik, mesin, dan bahkan obat-obatan. Sampangi agak sedikit cerdas dibanding dua teman sebelumnya. Ia tidak mau membongkar barang bukti terkait penipuan yang ia buat. Karena itulah Shankar menggunakan siasat baru. Ia tahu jika Sampangi suka sekali bermain kuis Who Wants to be a Millionaire. Shankar mengajak Sampangi bermain game tersebut. Saat game digelar, Shankar memberikan pertanyaan yang membuat Sampangi secara tidak sengaja keceplosan menyebutkan semua alamat rumah anak buahnya yang terlibat dalam pemalsuan barang. Mereka semua ditangkap dan dipukuli di kantor polisi. Orang tua Saroja takut jika Shankar menutup perusahaannya karena iklan yang membohongi publik. Ia kemudian meminta Saroja menikahi polisi Shankar agar Shankar tidak menutup Saroja Sweet. Saroja setuju dengan ide tersebut. Gadis itu justru mengatakan bahwa ia memang benar-benar jatuh cinta kepada Shankar dan ia ingin menikah dengannya bukan hanya karena ingin menyelamatkan perusahaan Saroja Group. Saroja dan keluarganya kemudian mendatangi kantor polisi untuk melamar Shankar. Gadis itu mencium Shankar sebagai bukti bahwa ia benar-benar mencintainya. Durga dan teman-temannya mendatangi kantor polisi. Ia tidak terima ulah Shankar yang menutup 3 bisnis anak buahnya. Shankar tidak kompromi terhadap para penjahat ini. Ia memukuli mereka satu persatu. Shankar bahkan memukuli Durga di depan kantor polisi sehingga semua orang bisa menyaksikan adegan itu. Shankar kemudian meminta polisi Raghav agar menampar balik Durga di depan umum dengan menggunakan sepatu sebagai bentuk balasan karena Durga pernah mempermalukan Raghav di depan orang-orang. Shankar mendatangi Damodar. Ia berhasil menutup proyek bos gangster itu. Ternyata Shankar mengirim polisi untuk memata-matai bisnis kotor Damodar. Dan bukti dari mata-mata itulah yang digunakan Shankar untuk menutup proyek Damodar. Damodar marah besar. Ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Shankar. Tetapi mereka benar-benar tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan Shankar. Dan alhasil satu persatu dari mereka dipukuli hingga babak belur. Seorang pria bernama Shekhar mendatangi Shankar. Ia mengaku siap bersaksi bahwa bos mafia Damodar membunuh temannya di depan umum. Teman Shekhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Keesokan harinya, seorang pria membawa bukti video rekaman yang menunjukkan bahwa Shekhar tidak bisa bersaksi lagi karena ia sudah tewas dibunuh oleh Damodar. Shankar geram. Ia meminta bantuan kepala polisi untuk menurunkan batalion agar menangkap Damodar. Tetapi ketika tiba di rumah Damodar, mereka menemukan Shekhar justru masih hidup. Shekhar pada akhirnya memfitnah Shankar dengan mengatakan bahwa Shankar dengan sengaja ingin mengkriminalisasi Damodar. Mendengar keterangan dari Shekhar, kepala inspektur polisi yang bernama Arjun mengancam akan memecat Shankar. Padahal fakta yang sebenarnya adalah Shekhar batal bersaksi karena Damodar mengancam akan membunuh keluarganya. Dan video rekaman pembunuhan Shekhar itu ternyata dipalsukan. Ayah Shankar yang bernama Ram Prasad mendatangi Shankar. Sang ayah akhirnya mengetahui bahwa Shankar tidak bersalah saat ia dipenjarakan sewaktu kecil. Hal itu diakui oleh abang Shankar yang bernama Bharat. Prasad akhirnya menerima kembali Shankar. Ia memeluk anaknya dengan penuh keharuan. Ayah Shankar kemudian menceritakan nasib Bharat kepada Shankar. Damodar memfitnah abang Shankar yang bernama Bharat. Karena tidak tahan akan tekanan dan fitnah Damodar, Bharat dan istrinya memilih untuk bunuh diri. Shankar mendatangi kediaman Damodar. Ia tidak terima karena Damodar menjadi penyebab kematian abangnya.
Tetapi kedatangannya kali ini dengan sebuah sandiwara. Shankar mengajak Damodar untuk bekerja sama. Menurutnya, ia menginginkan kekuasaan, sedangkan Damodar menginginkan kembali proyeknya. Ketika tiba di sana, Shankar bertemu dengan Inspektur Polisi Arjun dan seorang menteri yang bernama Nagaraju. Ternyata mereka berdua bekerja sama dengan Damodar dan mendukung keputusan yang diambil oleh Shankar. Hari itu Damodar berulang tahun. Ia mengundang Shankar ke pestanya. Shankar mulai akrab dengan Damodar dan bahkan Damodar bercerita tentang salah satu rekan bisnisnya yang bernama Delhi Suri. Untuk menggali informasi lebih dalam tentang Delhi Suri, Shankar mendatangi Donaya, pria penyedia database. Menurut Donaya, Suri adalah pria jahat dan licik yang membantu pembiayaan proyek Damodar. Ia juga memberikan tender untuk beberapa proyek lain. Shankar mendatangi Delhi Suri. Ia mengadu domba Suri dengan Damodar. Shankar mengatakan bahwa Menteri Nagaraju dan Inspektur Polisi yang bernama Arjun mendapatkan banyak komisi, sedangkan Suri hanya mendapatkan persen yang sedikit dari proyek itu. Suri terpancing amarahnya. Ia kemudian mendatangi Damodar dan meminta komisi lebih. Suri bahkan terlibat adu mulut dengan Menteri Nagaraju dan adik Damodar yang bernama Durga, karena mereka tidak setuju untuk menaikkan komisi Suri. Damodar kemudian meminta waktu agar mempertimbangkan keinginan Suri. Sementara menunggu keputusan itu, Suri menginap di rumah Damodar. Di saat itulah, Shankar semakin di atas angin untuk mempermainkan komplotan penjahat ini. Kali ini, Shankar mengadu domba Damodar dengan Menteri Nagaraju. Ia bekerja sama dengan Suri. Suri tentu saja siap memecah belah mereka, karena jika Nagaraju tidak lagi menjadi mitra, maka Suri bisa mengambil komisi milik sang menteri. Ketika Shankar memainkan sandiwara itu, anak buah Damodar yang bernama Shinu, Firangi, dan Sampangi mengetahui semua intrik dan kecerdikan Shankar. Mereka terlihat sangat menikmati sandiwara itu. Suri memanas-manasi Damodar dengan memfitnah Menteri Nagaraju. Menurut Suri, Menteri Nagaraju akan menghentikan izin proyek Damodar. Suri kemudian meminta Damodar agar membunuh sang menteri. Damodar terjebak dalam sandiwara yang disetting oleh Shankar. Ia mengirim beberapa pembunuh untuk membunuh sang menteri yang sedang berada di perkebunan miliknya. पता नहीं इससे हमारे बारे में क्या बोला होगा यह तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम Saat menteri dibunuh, Shankar merekam adegan tersebut. Ia juga merekam ketika Suri meminta Damodar membunuh menteri. Shankar mengancam Suri dengan video itu. Ia meminta Suri untuk memainkan skenario yang ia atur agar terus bisa menjebak Damodar. You're so helpful. Don't be forward. We are all like Inspektur Polisi Arjun adalah polisi yang genit. Shankar ingin menjatuhkan polisi Arjun dan mengadu dombanya dengan Damodar. Shankar mendatangi Donaya. Ia ingin menggali kelemahan Arjun dan Lily. Menurut Donaya, Lily dulunya adalah mantan penari striptis dan pemain film panas. Sedangkan Arjun, polisi itu adalah seorang gay. Arjun pura-pura menggoda Lily demi menutup bahwa dirinya penyuka sesama jenis. Shankar kemudian mendapatkan ide brilian. Ia menelpon Lily dan mengancam akan membongkar rahasia masa lalunya. Ia meminta Lily untuk menemui polisi Arjun dan menggodanya. Saat Lily bertemu Arjun, Shankar memberitahu Damodar terkait pertemuan itu. Damodar terbakar api cemburu. Ia mendatangi rumah Arjun dan menemukan polisi itu sedang berduaan dengan Lily. Lily bahkan berakting seolah-olah ia diperkosa oleh Arjun. Arjun sendiri berusaha untuk meyakinkan Damodar dengan berkata seperti ini. Because I'm gay! Because I'm gay! Because I'm gay! Arjun mengaku bahwa dirinya adalah seorang gay. Lily justru mengatakan bahwa Arjun berbohong dan Damodar tentu saja lebih percaya kepada Lily. Karena itulah Damodar berniat memukuli Arjun. Perkelahian keduanya batal terjadi karena dilerai oleh Shankar dan Suri. Sekalipun demikian, Arjun pada akhirnya tewas diracun oleh Damodar. Target selanjutnya adalah Durga. Untuk membunuh Durga,
Shankar mengadu domba Durga dan abangnya. Seperti biasa, Shankar butuh kerjasama dengan Suri agar bisa memanas-manasi Durga dan Damodar. Shankar bersandiwara dengan mengirimkan seseorang untuk menembak Damodar. Tembakan itu meleset karena Shankar berakting dengan menyelamatkan nyawa Damodar. Ia mengarang cerita bahwa dua adik-beradik pernah saling bunuh hanya karena harta dan tahta. Dan Durga pasti otak di balik penembakan itu. Menurut Shankar, Durga ingin membunuh Damodar karena ia ingin merebut proyek itu dan menjadi pemimpin geng di kota itu. Durga mendatangi Damodar. Ia kemudian berkata, "Siapa yang menembak muka?" Shankar menjawab, "Aku adalah orang yang menembak kakakmu. Aku juga otak di balik kematian menteri dan polisi Arjun. Sebelum kau mati, kau harus tahu bahwa aku melakukan semua ini untuk balas dendam terhadap kematian kakakku Bharat." Semua orang yang ada di ruangan tersebut terkejut mendengar kesaksian Shankar. Mereka tidak menyangka Shankar akan mengatakan itu di depan Damodar. Durga berkata seperti ini, "Habisi dia, Kak. Apalagi yang kau tunggu? Dia telah mengakui semuanya." Sejurus kemudian, Damodar menembak Durga hingga tewas. Ternyata saat Shankar mengakui semua tindakannya, Damodar tidak mendengar apa yang ia bicarakan karena ia mengikuti saran Shankar agar menyumbat kedua telinganya. Damodar menghampiri Shankar dan berkata, "Kau benar, jika aku mendengarkan dia, aku tidak akan bisa membunuhnya." Suri mengetahui jika Donaya adalah orang yang telah membongkar semua data pribadi mereka kepada Shankar. Suri tidak terima. Ia kemudian mendatangi kantor Donaya dan memukuli pria itu. Donaya berniat balas dendam kepada Suri. Ia kemudian menghubungi Damodar dan mengatakan bahwa Suri adalah otak di balik semua pembunuhan itu. Ia adalah orang yang mengadu Damodar dengan menteri, polisi, dan bahkan adiknya sendiri. Donaya tidak menyebutkan keterlibatan Shankar dalam kasus ini. Alhasil, Damodar berniat membunuh Suri. Sebelum menghabisinya, Damodar meminta Suri untuk menari sebagai bentuk persembahan terakhir. Setelah Suri selesai menari, Shankar hadir di tempat itu. Ia mengakui bahwa dirinya lah otak di balik kematian sang menteri, polisi Arjun, dan adik Damodar. Shankar melakukan itu sebagai bentuk balas dendam atas kematian abangnya Bharat. Mengetahui perihal tersebut, Damodar meminta anak buahnya membunuh Shankar, tetapi Shankar seperti biasa terlalu tangguh buat mereka. Semua anak buah Damodar berhasil dikalahkan oleh Shankar. Bahkan saat duel 1 lawan 1 antara Shankar dan Damodar, Shankar dengan mudah menundukkan bos mafia itu. Film ditutup dengan adegan di mana Shankar membawa Damodar ke depan publik dan memberikannya kesempatan hidup dengan syarat. Jika ada salah satu dari warga yang hadir mau mengampuni dirinya, maka Damodar akan dibiarkan hidup. Sayangnya, tidak seorang pun mau memaafkan Damodar. Damodar kemudian menyerang Shankar dengan sebilah sajam dan sejurus kemudian Shankar menembak Damodar hingga tewas. Shankar akhirnya menikah dengan Saroja. Sedangkan Suri, ia diberikan pengampunan karena bekerja sama dengan polisi dalam membasmi para mafia tersebut. Dan film pun berakhir.